Baik, bicara terkait kondisi yang juga berubah-ubah seperti yang Pak Arief katakan tadi begitu ya, di mana kita ketahui kondisi dunia ada perang geopolitik di berbagai negara. Apakah ini juga membuat ataupun memberikan sentimen negatif tersendiri bagi kinerja perusahaan? Danone beroperasi di 120 negara, jadi termasuk di Rusia sebelum konflik dan Ukraina gitu. Jadi konflik-konflik seperti itu tentu saja membawa dampak kepada bisnis. Dan kalau dilihat produk kami itu healthy beverage dan healthy food gitu ya. Sehingga bisnis kami makanan dan minuman itu bisnis yang pro life. Jadi yang pro kehidupan. Kita bukan bisnis yang untuk menghilangkan kehidupan tapi mendorong kesehatan melalui makanan dan minuman. Jadi buat kami lebih senang dunia yang damai, dunia yang ekonomi bisa stabil karena tidak ada konflik. Namun fakta menunjukkan bahwa memang terjadi konflik. Begitu ada konflik, tentu saja dampaknya secara global juga pasti akan berasa, misalnya dari bahan baku dan lain-lain sebagainya. Negara kita merasakan juga. Alhamdulillah di Indonesia ya masih aman, kita tidak ada konflik dan kita berharap dan yakin negeri kita tetap aman sehingga bisa melakukan usaha tetap dengan baik dan tanpa gangguan dari hal yang seperti itu. Itu sih. Oke, baik, aman dan juga damai. Seperti jargon pemilu kita begitu ya di tahun 2024 ini, Pak Arief. Pak Arief, kalau kita lihat atau kita hubungkan dengan program calon presiden selanjutnya, yang mana juga secara quick count dan juga real count ada di posisi atas, ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan kita lihat, kita refleksikan terhadap programnya yaitu makan siang dan susu gratis. Sedangkan kalau kita lihat Danone juga memiliki susu begitu ya, atau produk susu. Apakah kalau dikaitkan ke arah sana ini juga ada kaitannya, yang mana juga nanti juga akan berkontribusi juga program dari Capres dan juga Cawapres terhadap kinerja dan juga pertumbuhan pendapatan di Danone? Baik, Danone sendiri secara global itu memang misinya bring health through food ya. Bagaimana membangun kesehatan melalui makanan. Dan ini hal yang dipercayai banyak orang ya, banyak pemimpin. Nah kebetulan misalnya di Pak Prabowo juga kan ingin ya membangun kesehatan kualitas manusia dengan makanan. Dalam konteks ini makan siang gratis dan susu. Tentu saja sebagai pemangku kepentingan di bidang korporasi, kita akan siap untuk dengan resources yang kita punya, mulai dari research, mulai dari science yang kita punya, karena kita punya global connection, untuk mendukung pemerintah Indonesia, karena kita ada 25 pabrik di Indonesia, hidup di Indonesia, karyawan Indonesia, pedagangnya juga melayani lebih dari 1 juta pedagang di Indonesia. Jadi tentu saja kami siap, dan dengan resources yang kami ada, mulai dari science, mulai dari knowledge, pengalaman, dan koneksi secara global untuk mendukung jika nanti misalnya memang dibutuhkan. Terutama kita tahu untuk kebutuhan susu atau kebutuhan gizi, anak-anak sama dewasa itu beda gitu. Misalnya susu segar, kalau susu segar kayak gitu, itu zat besinya sangat rendah, bahkan tidak ada. Nah untuk anak-anak butuh zat besi, makanya anak-anak perlu didesain atau diformulasi susu yang cocok buat gizinya anak-anak. Tapi kalau yang buat orang dewasa, mungkin karena dipenuhi dengan dari pangan yang lain, dia bisa mendapatkan gizi dari pangan yang lain. Tapi tentu saja ini semua harus berdasarkan sains dan riset, dan Danone di Indonesia maupun secara global memiliki banyak sekali sains dan hasil riset itu, dan kami siap untuk mendukung jika memang dibutuhkan. Oke, siap untuk mendukung jika dibutuhkan, dan karena memang produknya juga sudah siap begitu ya, secara produksinya Anda katakan tadi juga sudah siap di sana. Kalau saya bicara terkait ekspansi secara keseluruhan di tengah tantangan yang ada, kondisi yang ada saat ini, baik dari domestik maupun mancanegara, terhadap kontribusinya juga terhadap kinerja dari Danone secara keseluruhan, Pak Arief, silakan. Baik, di Indonesia ada 25 pabrik gitu yang sekarang. Nah, itu dari beras tagi sampai air madidi. Kemudian kita juga baik pabrik AMDK maupun pabrik produk-produk yang bernutrisinya juga siap, dan salah satu yang terbesar untuk yang produk susu ya di Asia, pabriknya juga modern gitu. Kemudian di AMDK-nya juga sama, Indonesia salah satu unit bisnis Danone yang juga besar di dunia.
Tapi yang lebih penting bukan ke Danone-nya, tapi di mana kita beroperasi adalah kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana kita beroperasi, kepada stakeholders yang relevan, dan kami berharap tentu saja akan terus dapat berkembang. Kami yakin bahwa Indonesia masa depannya akan baik dan mendukung. Kalau cita-cita Indonesia emas, siapa sih yang tidak mendukung? Kami semua siap mendukung, dan dukungan itu bisa berbentuk nyata. Seperti saya tadi katakan, brand SGM misalnya sudah dari tahun 65, udah 60 tahun lebih, tentu saja punya pengalaman yang banyak gitu di specialist nutrition. AMDK juga punya pengalaman yang banyak bagaimana membuat air berkualitas yang dipercaya di 20 tahun lebih, dan tentu saja ini juga hal yang kami tawarkan kepada pemerintah yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, supaya bisa terlibat dalam konteks yang positif dan manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh pemerintah tentu saja, tapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Oke, baik, manfaatnya dirasakan oleh semua, baik Danone, pemerintah, dan juga masyarakat semua yang ikut terlibat begitu ya dalam proses dari aktivitas ekonomi kita. Terima kasih Pak Arief telah main-main di studio kita, di studio CNBC Indonesia. Tentunya sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih Mas Bram, terima kasih semuanya.